Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Fatia Sari Dewi sebagai moderator, Fania Iftita, Okta Philip, Pangeran Siregar, dan Yunita Stefani Saragi. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Di sini ada pengertian putusan peradilan tata usaha negara. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Menurutnya putusan hakim adalah mahkota hakim. Lalu, di sini ada jenis-jenis putusan PTUN atau petun. Putusan peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diakualifikasi kepada 4 kategori, yaitu 1. Putusan pokok, yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan atau tuntunan berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 2. Putusan tambahan. Dalam hal putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa 1. Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan. 2. Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan putusan baru. 3. Penerbitan keputusan dalam hal objek gugatan keputusan fiktif negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fania. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, putusan remedial, pemulihan, yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi. Yang keempat, putusan penguat, pengefektifan, yaitu putusan sebagai alat pemaksa supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu yang pertama, kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa. Yang kedua, penjatuhan sanksi administratif. Yang ketiga, perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak. Yang keempat, mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Yang kelima, mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Selanjutnya, pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Pelaksanaan putusan petun atau eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fania, yaitu adapun macam-macam eksekusi pengadilan diantaranya, yaitu eksekusi otomatis. Terdapat dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berdasarkan perintah ketua pengadilan yang mengadilinya. Dalam tingkat pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat dikirimkan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan selambat-lambatnya, yaitu dalam waktu 14 hari. Setelah putusan berkekuatan hukum ini tetap, dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat 1, ketentuan waktu 14 hari diubah menjadi 14 hari kerja. Oke, baik, saya akan melanjutkan bacaan dari Fatia, yaitu kedua, eksekusi hierarkis. Eksekusi hierarkis diatur oleh pasal 116 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya
melaksanakan pencabutan ketun, dan menerbitkan ketun yang baru atau menerbitkan ketun dalam hal objek gugatan fiktif negatif. Dan kemudian setelah 3 bulan, ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. 3. Eksekusi upaya paksa. Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara relatif rendah, yaitu 30-40%. Dengan lahirnya mekanisme upaya paksa ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberi sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara di masa yang akan mendatang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.